Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa sebelum kita membahas informasi yang bisa kita bahas, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh Koret. Amin. Dan langsung kita bahas informasi apa yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya, yang datangnya dari epimall.io ini rekan-rekan. Untuk mencapai harga GCV 314159 US dollar untuk semua produk epimall.io pada tahun 2025, kami telah menetapkan target berikut dalam peta jalan kami. Peta jalan 2025 mencapai GCV sebesar 314159 US dollar untuk epimall. 1. 20 juta pengguna aktif. Kami bertujuan untuk melibatkan dan melayani komunitas dengan 20 juta pengguna aktif yang mempercayai dan mengandalkan epimall.io sebagai pasar online pilihan mereka. Pengguna ini tidak hanya akan mendorong penjualan tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekosistem kami. 2. 1000 vendor global. Untuk memastikan jangkauan produk yang beragam dan luas, kami akan berkolaborasi dengan 1000 vendor secara global. Hal ini akan memperluas penawaran kami dan menciptakan pasar yang dinamis di mana pelanggan dapat menemukan berbagai macam produk. Dengan mencapai pencapaian ini, kami yakin dengan kemampuan kami untuk mencapai GCV sebesar 314159 US dollar, dan kami bersemangat dengan perjalanan ke depan seiring upaya kami mencapai tujuan ini. Untuk mengunduh aplikasi Android epimall, silahkan berkunjung di Play Store langsung ya, karena bisa di-download di Play Store ya. Silahkan di-download aplikasinya. Dan ini ada penjelasan dari epimall yang menargetkan harga GCV 314159 US dollar di tahun 2025. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ini berarti kalau kita garis bawahi sebelum tahun 2025, epimall ini mungkin harganya di bawah harga GCV, di bawah 314159 US dollar. Nah, di sini persyaratan yang ditargetkan oleh epimall untuk mencapai nilai GCV itu adalah dengan menggunakan 20 juta pengguna aktif, 1000 vendor, dan itu semuanya harus aktif dan berkontribusi ya untuk perkembangan ekosistem di epimall.io, baik itu komunitasnya dan juga para pengembang atau vendor yang bergabung menjadi satu di dalam platformnya epimall.io. Nah, ini target ini kalau bisa tidak sampai tahun 2025 ya, jadi tahun 2024 depan atau tahun depan ini yang tinggal beberapa bulan ini, kalau bisa epimall juga bisa mengikuti jejak platform yang lain yang mendukung GCV 314159 US dollar dan meluncurkan platformnya itu dengan nilai GCV seperti platform-platform yang lain yang ada di Indonesia yang akan segera launching di bulan Desember rekan-rekan ya. Ada yang di bulan November, ada yang di bulan Desember launchingnya, dan mereka itu sudah menggunakan harga GCV. Tapi untuk epimall ini kayaknya masih belum menggunakan harga GCV. Mereka masih punya target yang harus diselesaikan, yaitu dengan mempunyai 20 juta pengguna aktif jadi istilahnya member ya, member dengan member yang ditargetkan adalah 20 juta pengguna aktif membernya, dan ada 1000 vendor global yang bermitra dengan epimall. Jadi itu baru mereka memberikan harga senilai GCV 314159 US dollar. Tapi kemungkinan besar ketika nanti semua platform yang bermitra dengan jaringan network sudah menjadi satu menggunakan transaksi dengan nilai GCV, mau nggak mau otomatis nanti untuk epimall atau platform yang lain yang belum menggunakan nilai GCV itu pasti akan mengikuti rekan-rekan ya, karena yang jelas dari core team sendiri akan mengevaluasi dan mengambil harga tertinggi untuk memberikan nilai pada koin P, karena juga project
yang namanya project Pay Network itu, atau katakanlah jaringan Pay Network ini tidak main-main, besar dan ekosistemnya juga luas di mana-mana, otomatis nilai juga harus tinggi karena juga memakan biaya yang tinggi. Dan kesuksesan project dari Pay Network ini adalah target dari core team tidak mungkin dengan nilai yang rendah, pasti dengan nilai yang tinggi. Yang jelas nanti yang nilai tertinggi yang diambil. Nah, untuk saat ini memang nilai tertinggi adalah 314,159 US dollar. Paling enggak ketika kita semua yang ada di dunia ini, khususnya pionir dan pengembang bersatu padu menyampaikan nilai kepada core team, nilai GCV, otomatis core team juga akan mengevaluasi nilai GCV, tidak akan berjauh atau bergeser dari nilai GCV untuk ditentukan nilainya pada koin P. Jadi kita harus kompak ya. Jadi meskipun kayak Bimol ya tidak salah juga menggunakan nilai di bawah nilai GCV sebelum tahun 2025, tapi paling tidak ketika nanti tahun depan ini yang tinggal beberapa bulan ini, tahun 2024 akan kita jangkau, paling tidak kalau kita semua para pengembang menggunakan nilai GCV, mau nggak mau juga akan mengikuti nilai GCV juga rekan-rekan ya. Jadi suara yang terbanyak, suara yang terbesar dari utilitas jaringan pasti yang diambil oleh core team untuk menentukan nilai pada koin P. Selain kontribusi dari suara pionir dan pengembang penyampaian nilai tertinggi kepada core team, juga utilitas jaringan sebagai jangkauan, juga evaluasi dari core team untuk menentukan nilai. Yang jelas nilai yang tertinggi yang pasti akan diambil oleh core team. Jadi seperti itu. Untuk Happy Mall menargetkan tahun 2025 tidak apa-apa, karena masih membutuhkan 20 juta pengguna dan 1000 vendor. Tapi ketika nanti tidak harus memenuhi 20 juta pengguna dan 1000 vendor, di saat mereka pengembang yang lain sudah menggunakan nilai GCV dan core team meng-ACC atau memberikan statement nilai koin P dengan harga GCV, otomatis mau nggak mau juga akan mengikuti nilai GCV, tidak harus dengan 20 juta pengguna aktif atau dengan 1000 vendor. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá mới của quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Thủ tướng đề nghị Amazon hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, phát triển điện toán đám mây, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam kết nối với hệ thống của Amazon phát triển chuỗi cung ứng liên quan đến chuyển đổi số, góp phần Pointer. Berlanjut ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Tanda-tanda akan open mainnet, Pay Network fokus sempurnakan fase testnet. Peningkatan dompet mainnet dapat meningkatkan fungsionalitas dan keamanan bagi pengguna Pay Network. Hal yang paling menarik adalah eksplorasi transaksi konsensus untuk Pay. Transaksi konsensus adalah bagian penting dari jaringan kripto yang memvalidasi dan memproses semua transaksi yang terjadi. Peningkatan dalam hal ini dapat mempercepat dan memperkuat jaringan Pay Network. Apakah Pay Network akan menjadi salah satu cryptocurrency yang sukses atau hanya akan menjadi proyek spekulatif? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Para pemegang P dan penggemar cryptocurrency akan terus mengawasi perkembangan proyek ini dengan harapan besar. Jadi kejelasan dari informasi ini bahwasanya Pay Network berfokus pada penyempurnaan fase testnet rekan-rekan ya. Di saat fase testnet ini sukses, maka fase open mainnet atau mainnet terbuka pasti diluncurkan. Jadi kunci dari diluncurkannya mainnet terbuka ketika fase testnet ini sukses. Jadi ketika testnet ini sukses, berarti fase mainnet terbuka juga bisa dimulai atau diluncurkan. Kunci pokoknya adalah ketika testnet ini sukses, fase testnet ini sudah dirasa sempurna oleh core team, maka fase open mainnet atau mainnet terbuka pasti diluncurkan oleh core team. Jadi kuncinya hanya fase testnet ini rekan-rekan. Yang kalau kita lebih ke dalam sedikit, bahwasanya open mainnet ini tidak akan lama lagi, karena sekarang bergemuruhnya suara konsensus global yang dilakukan oleh semua pioner yang ada di seluruh dunia menyuarakan nilai pada koin P ini sudah kemana-mana, sudah menyebar di seluruh dunia, dan hampir 60%
60% semua pionir yang ada di seluruh dunia mendukung nilai GCV rekan ya. Jadi 60% dari semua pionir yang ada di seluruh dunia hampir semuanya menginginkan nilai koin P ini tinggi, menginginkan nilai koin P ini sesuai dengan nilai GCV, dan supaya core team ini juga menetapkan nilai sesuai dengan nilai GCV atau tidak jauh bergeser dari nilai GCV ya. Di saat nanti kita mengajukannya nilainya itu tinggi, otomatis core team juga akan memberikan statement pemberian nilai pada koin P ini akan tinggi juga. Jadi seperti itu. Kalau kita memberikannya nilainya rendah ya otomatis juga rendah nanti. Jadi lebih baik kita semua pionir menyuarakan untuk fokus kepada penyuaran kontribusi nilai pada koin P untuk bahan evaluasi core team, sedangkan core team sekarang berfokus pada fase testnet untuk mensukseskan testnet supaya open mainnet atau mainnet terbuka bisa diluncurkan. Jadi kita memberikan kontribusi menyuarakan nilai GCV kepada core team supaya didengarkan core team sebagai bahan evaluasi untuk pemberian nilai pada koin P, dan core team juga sekarang ini fokus pada fase testnet atau penyempurnaan sistem di dalam jaringan testnet ini rekan-rekan ya, fokus pada penyempurnaan sistemnya. Jadi seperti itu. Kita berdoa mudah-mudahan semua apa yang dilakukan core team ini cepat selesai, dan kita juga tidak akan lama lagi menerima informasi penentuan nilai dan juga kapan jadwal open mainnet diluncurkan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Semoga Epimall juga nantinya pada akhirnya mengikuti jejak platform yang lain yang mendukung nilai GCV 314159 US$, dan untuk core team supaya cepat menyelesaikan fase testnet ini supaya cepat meluncurkan fase open mainnet juga. Kita berdoa yang terbaik untuk project kita ini rekan-rekan ya. Seperti itu informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.